It's a Nusantara where legends are born. Salah satu pekerjaan tim kepelatihan baru Timnas Indonesia untuk bisa menganalisa pemain secara individu maupun kemampuan di atas lapangan adalah menonton langsung penampilan punggawa Garuda di klubnya masing-masing. Yap, itu juga yang kini sedang dilakukan oleh Alex Pastor dan Danny Lanzat. Keduanya berpencar guna menonton pemain Indonesia yang berada di Eredivisie. Eliano jadi yang paling pertama disaksikan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Danny Lanzat, sampai disamperin. Selain itu, Tom Haye dipantau oleh Alex Pastor saat main bersama Almere City dan Prof Haye sendiri bermain cukup memukau. Cuman ya gitu, timnya emang agak-agak. Di samping itu, sejumlah punggawa Garuda lain juga tampil gemilang bersama klubnya di minggu ini. Setelah Kelvin Verdong yang telah mencetak gol pertamanya di 2025 ini, dan dia sangat bangga bisa membantu tim untuk terus meraih hasil positif. Dan sejumlah punggawa Garuda lain juga pada tampil. Lalu siapa saja dan bagaimana performanya saat dipantau? Untuk itu mari kita simak bersama video berikut ini sampai tuntas. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will. Desas-desus pergantian tim kepelatihan baru Timnas Indonesia kemarin-kemarin cukup menjadi sorotan dan banyak yang pro kontra akan masalah pergantian yang dinilai kurang tepat. Para pemain harus adaptasi dalam waktu singkat dengan tim kepelatihan ini dan itu pun susah karena mereka sedang bermain untuk klubnya masing-masing. Sementara tim kepelatihan baru kemarin-kemarin terlihat hanya menganalisa pemain skuad Garuda serta tim lawan saja. Namun kini sepertinya tugas mereka nggak sesimpel itu. Dalam kurun waktu relatif sedang atau masih 2 bulanan lebih, Alex Pastor bersama Danny Lanzat menggunakan kesempatan ini untuk memantau kondisi setiap pemain yang ada. Mereka ingin mengenal setiap individu punggawa Garuda di luar lapangan maupun di atas lapangan saat tampil. Dan itu juga berlaku untuk pemain di liga lokal. Ya, seperti rencana awal Kluivert bersama 2 asistennya yang lebih lengkapnya Alex Pastor dan Danny Lanzat akan kembali ke Nusantara pada awal Februari untuk menjenguk langsung pemain timnas di klubnya masing-masing. Yang tentunya juga agar bisa saling mengenal dan mendekatkan diri sekaligus untuk menganalisa permainan punggawa Garuda di atas lapangan, coy. For honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Pemain pertama yang dipantau langsung permainannya oleh tim kepelatihan Kluivert adalah Eliano Reinders. Pemain yang notabene sejauh ini nggak terpakai di skuad merah putih dan di klub juga sempat jadi cadangan. Kini Eliano mulai main reguler kembali bersama Pek Zwolle. Ia akhirnya selalu menjadi pilihan utama untuk starter termasuk dalam laga teranyar saat menjamu PSV Eindhoven. Menariknya dalam laga ini, Mang Eli main full time tanpa diganti dan berhasil mengalahkan sang juara bertahan sekaligus pemuncak klasemen dengan skor 3-1. Selain itu, fakta unik lainnya di laga kali ini merupakan pertandingan ke-100 Eliano Reinders bersama Pek Zwolle. Dan laga ini dianalisis oleh Danny Lanzat karena lewat unggahan story, asisten dari Kluivert ini membagikan momen dirinya di tribun sambil analisa tipis-tipis untuk mengetahui cara bermain Eliano. Dan setelah laga mereka juga saling bertemu hingga foto bareng gini, coy. Where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage. Selain Eliano, Tom Haye adalah pemain kedua yang dipantau secara langsung oleh tim kepelatihan. Atau lebih tepatnya, Prof Haye disaksikan oleh Profesor Alex Pastor. Yap, karena Tom Haye profesor, jadi dipantau oleh profesor juga. Di mana saat matchday ke-19 Eredivisie, Almere City menjamu Heracles. Tom Haye tampil sebagai starter seperti biasa. Namun sayangnya, klub dengan warna identitas merah tersebut kalah 0-2 di kandang sendiri. Sesuatu yang membuat Tom Haye cukup kecewa karena sebenarnya dirinya tampil cukup apik. Jika dilihat dari rating saja menyentuh 7,2 dan merupakan yang tertinggi di antara rekan satu tim. Diketahui Alex Pastor memantau Prof Haye karena sempat tersorot kamera, di mana asisten utama Coach Kluivert ini terlihat sedang berada di tribun, menyatu bersama penggemar lain.
Yap, sebelumnya nggak ada yang mengetahui hal tersebut, karena Profesor Alex Pastor sendiri tak mengabadikan momen tersebut. Tapi dapat dipastikan jika itu adalah beliau. Karena ya sudah jelas ingin melihat aksi Prof. Haye, yang notabene adalah pemain kunci di lini tengah timnas Indonesia. Jelas harus dianalisa, agar lebih mengenal permainannya. Meskipun keduanya udah saling mengenal, tapi tetap saja Alex Pastor pasti udah lama nggak lihat cara Tom bermain. Dan kebetulan juga Almere City adalah klub yang pernah dilatih oleh Mang Alex. Jadi sekalian aja. We will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Sementara itu, pada laga lain Eredivisie juga ada aksi yang mencuri perhatian dari Kelvin Verdong. Fullback Indonesia yang selalu konsisten bersama skuad Garuda maupun di NEC Nijmegen, kini baru saja menyelesaikan tugasnya dengan menyumbangkan 1 gol. Yap, saat laga kontra Fortuna Sittard, El Ninja berhasil membawa Nijmegen meraih hasil positif dengan skor akhir 4-1. Dan salah satu gol itu berasal dari tendangan voli back timnas Indonesia pada menit ke-71. Ini merupakan gol pertama Verdong di tahun 2025, sekaligus menjadi gol perdananya pada musim 2024-2025. Tentu dengan pencapaian tersebut semoga saja bisa terus meningkatkan kualitas serta kepercayaan diri seorang Kelvin Verdong yang sejauh ini saja sudah sangat konsisten. Mengingat matchday Maret mendatang akan berada di dengan tim kepelatihan baru, tentu performa di klub akan jadi patokan untuk Patrick Kluivert untuk memilih pemain. Dan Verdong sendiri bilang jika ini sangatlah penting bagi dirinya maupun tim. Ini sangat penting, saya senang kami mendapatkan 3 poin dan kami dapat memberikan tindak lanjut yang baik hingga minggu lalu. Anda juga melihat bahwa kami cukup terikat dengan bola. Kemudian Anda juga memperhatikan bahwa kita dapat bermain dari sisi ke sisi dan bahwa Fortuna tidak dapat lagi berjalan di beberapa titik. Sebagai hasilnya, kami juga dapat naik dan Anda melihat bahwa kami dapat memenangkan bola kedua. Maka Anda memiliki kendali penuh dalam permainan. Suasana selalu lebih baik setelah pertandingan dimenangkan. Hanya hari ini Anda hanya memberitahu semua orang bahwa menguasai bola sangat penting dalam tim kami. Kata Verdong dikutip dari forzanek.nl. We bleed for glory, for honor. We will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Di sisi lain dari Serie A ada kapten kita bersama, Jesus, yang juga tampil cukup brilian. Ketika Venezia bertandang ke markas Parma pada matchday ke-21 Liga teratas Italia. Ya, pada laga tersebut Jesus dan kawan-kawan harus puas mengantongi 1 poin setelah laga berjalan imbang dengan skor 1-1. Sejatinya di laga ini Venezia tampil cukup impresif dengan mencetak gol lebih dulu. Lewat gol penalti, Colpo Gianpaolo, lalu sempat disamakan kedudukan oleh Parma lewat penalti juga. Namun Venezia hampir saja kembali unggul di menit ke-78 lewat gol Gaetano Oristanio yang berhasil menaklukkan kiper Zion Suzuki dengan bola sepakan mendatar. Sayangnya gol tersebut dibatalkan setelah wasit mengecek VAR dan dinyatakan offside. Hasil ini membuat Venezia masih belum mampu keluar dari zona degradasi Serie A. Klub dari Bang Jai harus terjebak di posisi 19 dengan selisih 3 poin untuk keluar dari zona tersebut. Meskipun demikian, sang pelatih Eusebio Di Francesco tetap memberikan pujian kepada Jay karena tampil apik dengan mencatatkan rating 7,0, serta Jesus juga menjadi bek utama Venezia yang saat ini tersisa. Jadi pelatih Venezia salut karena Bang Jai emang sebagus itu bisa memimpin permainan. Kami bekerja sama dengan Direktur Antonelli. Kami ingin menempatkan pemain di belakang. Saat ini hanya Jesus yang tersisa. Kami membutuhkan sesuatu di area itu. Kami juga kehilangan Sverko. Candela yang akan pergi ke Pisa tetapi tetap menjadi striker, kata Eusebio Di Francesco. Sumber Perspektif Football. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on faith's tightrope, with the fire of Garuda in our souls we trust, in unity we rise. Yap, terlepas dari apapun, penampilan punggawa Garuda di klub masing-masing memang wajib diapresiasi.
Mereka bisa tampil sebagai starter saja sudah bagus karena jadi bisa dipantau oleh tim kepelatihan baru. Apalagi jika tampil cantik seperti sejumlah pemain tadi. Tentu menjadi nilai tambah bagi Patrick Kluivert untuk lebih mudah menganalisa dan menentukan pola permainan, termasuk untuk memilih line up juga, ya kan? Jadi itulah berbagai penampilan punggawa Garuda terkini, coy. We bleed for glory, for honor. We will lead to the world's grand stage where dreams ignite. Indonesia, rise into the Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.